Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah Bapak berharap ya anak-anak semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan semoga nanti apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak dapat diterima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak tanya terlebih dahulu ya, apakah ada yang izin sakit, atau ada kepentingan keluarga, atau malah ada yang tanpa keterangan, atau masuk semua? Masuk semua, baik. Alhamdulillah kalau kelas ini masuk semua ya. Nah, sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa ada beberapa jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra itu meliputi roman atau novel, kemudian cerpen, dan salah satunya puisi, dan masih ada banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang puisi. Nah, puisi itu berbeda dengan karya sastra yang lain. Nah, perbedaan yang mencolok dari puisi dengan karya sastra yang lain apa? Nah, salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari puisi dibandingkan dengan karya sastra yang lain adalah puisi itu berusaha untuk menggunakan kata yang seminimal mungkin dengan makna yang seluas-luasnya. Nah, Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi puisi itu, salah satu keistimewaan atau keunikan dari puisi itu adalah penggunaan kata yang sepadat-padatnya atau seminimal-minimalnya mungkin dengan makna yang seluas-luasnya. Nah, keunikan dari puisi ini berbeda dengan karya sastra yang lain. Katakan saja novel atau cerpen. Novel atau cerpen, mereka dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya biasanya menggunakan kata yang agak panjang, berbeda dengan puisi. Nah, puisi ini menggunakan kata yang sepadat-padatnya atau seminimal-minimalnya. Nah, salah satu keunikan lain dari sebuah puisi adalah puisi ini mengandung unsur estetika. Nah, unsur estetika ini dikemas dalam unsur-unsur pembangun puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas uh, unsur unsur pembangun puisi yang mampu untuk menciptakan sebuah estetika dalam puisi. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa puisi itu layaknya sebuah rumah. Rumah tentunya memiliki strukturnya, mulai dari tingkatan yang paling bawah, dari pondasi, kemudian naik ke atas tembok, kemudian ada genteng, dan kemudian ada aksesoris-aksesoris yang lain untuk mempercantik rumah tersebut. Nah, hal tersebut juga berlaku kepada puisi. Puisi itu juga memiliki unsur-unsur pembangun yang tujuannya utamanya itu adalah untuk memperindah atau menampilkan suatu estetika dalam menyusun sebuah rangkaian kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membedah apa saja unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar atau topik utama yang mendasari sebuah penciptaan puisi. Tema dalam puisi biasanya berangkat dari kehidupan, kisah percintaan, pendidikan, maupun kisah kepahlawanan, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya dalam sebuah puisi itu fokusnya hanya satu saja. Penyair berupaya untuk menyampaikan sebuah pesan melalui tema yang telah dipilihnya.
Nah, kalau kita ibaratkan dalam sebuah rumah, tema ini ibaratnya adalah pondasi. Kenapa kita ibaratkan sebagai pondasi? Karena tema ini adalah hal yang mendasar yang menjadi dasar penciptaan sebuah puisi tersebut. Jadi tema ini sangat penting sekali bagi anak-anak ketika ingin menulis sebuah puisi, agar nantinya anak-anak itu tidak kebingungan ketika mau menulis sebuah puisi, mau menulis apa, mau menceritakan apa. Nah, jadi tema ini harus ditentukan paling awal ketika ingin menulis sebuah puisi. Yang kedua adalah diksi. Jadi diksi adalah pemilihan kata dalam menulis sebuah puisi. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa puisi itu berupaya untuk menggunakan kata sepadat-padatnya untuk menjelaskan makna yang seluas-luasnya. Jadi diksi ini sangat perlu sekali untuk teman-teman ketika ingin menulis sebuah puisi. Pemilihan kata dalam sebuah puisi ini juga sangat berpengaruh terhadap estetika sebuah puisi tersebut, karena puisi ini sangat mengedepankan unsur estetika. Jadi diksi ini sangat perlu dikuasai oleh anak-anak. Nah, salah satu cara agar anak-anak terampil saat memilih kata atau saat penggunaan diksi adalah anak-anak jangan malas untuk membaca. Jadi perlu sekali literasi yang cukup ketika ingin menulis puisi, agar nanti diksi yang anak-anak gunakan dalam puisi itu bisa mencapai atau menciptakan sebuah estetika. Nah, Bapak kasih contoh ya, ketika anak-anak ingin menuliskan suasana sore hari, anak-anak bisa mengganti dengan kata senja, atau ketika anak-anak ingin menuliskan sebuah kata bumi terus alam, nah anak-anak bisa menuliskan dengan kata semesta. Atau ketika anak-anak ingin mengungkapkan atau menuliskan suasana pagi hari, anak-anak bisa menuliskan dengan kata fajar. Nah, senja, semesta, dan fajar itu lebih estetik daripada kata-kata lugas sore hari, bumi, maupun pagi hari. Nah, jadi penguasaan terhadap kata-kata tersebut bisa anak-anak penulis dengan cara rajin membaca, begitu. Yang ketiga adalah imaji. Nah, imaji ini adalah kesan di mana sebuah puisi itu dapat menimbulkan perasaan dapat diraba, dirasa, kemudian didengar, dilihat, dan dialami oleh pembaca. Nah, perbedaan puisi atau karya sastra dengan teks berita terletak di imaji ini. Ketika anak-anak membaca berita, anak-anak hanya sekilas membaca serangkaian peristiwa kejadian, serangkaian peristiwa atau kronologi. Sedangkan ketika anak-anak membaca sebuah puisi, anak-anak akan ikut terbawa terhadap teks tersebut. Anak-anak seolah-olah akan melayang atau dapat merasakan suasana yang terdapat dalam puisi tersebut. Anak-anak seakan hanyut dan ikut terbawa dalam suasana tersebut. Nah, sebagai contoh bait di kesunyian malam yang mencekam, suara kodok dan jangkrik yang paling lantang. Nah, contoh tersebut mungkin anak-anak dapat merasakan bahwa bait dalam puisi tersebut berupaya untuk mengajak pembaca untuk merasakan bagaimana sih suasana malam yang mencekam dengan hanya ditemani suara kodok dan jangkrik dengan yang lantang. Yang keempat adalah suasana dan rasa. Nah, salah satu keistimewaan atau keunikan dari puisi ini adalah dibandingkan dengan teks-teks lain adalah suasana dan rasa ini. Puisi yang baik biasanya akan membawa pembaca ikut merasakan suasana yang ingin ditampilkan penyair dalam puisi tersebut. Ketika penyair ingin
menyampaikan kesedihan, maka kata-kata yang digunakannya pun juga biasanya dipilih kata-kata yang menggambarkan kesedihan. Nah, kata-kata yang dipilih oleh penyair tersebut seakan-akan mampu membawa pembaca untuk ikut merasakan apa yang dialami penyair ketika menulis puisi tersebut. Nah, suasana dan rasa ini sangat bergantung terhadap maksud dan tujuan penyair dalam menulis puisi tersebut. Yang kelima adalah nada. Walaupun puisi ini bukan seperti lirik lagu yang memiliki not balok dan not nada dan lain sebagainya, puisi secara tidak langsung memiliki nada yang terkandung dalam larik-larik maupun bait-baitnya. Nada dalam puisi ini ditimbulkan karena pilihan-pilihan kata atau suasana yang ditimbulkan oleh bait-bait atau larik-larik tersebut. Sebagai contoh, ketika anak-anak membaca puisi yang bernuansa sedih, maka nada yang akan dihasilkan ketika membaca puisi akan pelan, dengan penuh kesedihan dan lain sebagainya. Nah, beda lagi ketika anak-anak membaca sebuah puisi yang bernuansa memiliki kegembiraan. Nah, dalam pembacaannya pun akan biasanya lebih bersemangat, lebih ekspresif, dan menunjukkan sebuah kegembiraan seperti itu. Yang keenam adalah bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif itu apa sih? Nah, bahasa figuratif ini adalah bahasa yang digunakan oleh penyair dalam menyampaikan sesuatu secara kias atau secara tidak langsung. Tujuannya agar menimbulkan sebuah pencitraan. Nah, tujuan dari pencitraan ini adalah agar kata yang ingin disampaikan itu lebih segar, lebih menarik, dan lebih hidup. Dan tentunya agar mencapai nilai estetika. Nah, sekali lagi karena puisi ini mengedepankan nilai estetika, jadi yang bahasa figuratif ini mendukung adanya nilai estetika. Nah, bahasa figuratif ini berusaha untuk menjelaskan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang ketujuh adalah amanat. Setiap karya sastra tentunya memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Begitupun juga di dalam puisi, walaupun puisi mengedepankan estetika, tentunya ada amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, amanat yang terdapat dalam puisi biasanya disampaikan secara tersirat atau secara tidak langsung. Jadi ketika anak-anak ingin menemukan amanat dalam sebuah puisi, anak-anak harus membaca secara komprehensif teks puisi tersebut dari awal sampai akhir. Biasanya tidak hanya cukup satu kali saja, minimal 2 kali pembacaan anak-anak baru bisa menangkap amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Seperti itu. Nah, tak terasa ya, waktunya sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara menulis puisi. Nah, anak-anak bisa dipelajari di buku paket halaman 117 sampai 119. Kita ada jadwal kembali, berarti hari Rabu pukul 9 sampai 10 ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara menulis puisi yang baik dan benar. Nah, Bapak coba untuk simpulkan materi pada pembelajaran pertemuan kali ini ya. Jadi unsur pembangun puisi adalah diksi, kemudian imaji, suasana dan rasa, bahasa figuratif, amanat, apalagi anak-anak, tema, kemudian nada. Baik, alhamdulillah waktu
kita sudah habis. Bapak akhiri cukup sampai sekian. Jangan lupa untuk belajar materi pada pertemuan selanjutnya. Oh ya, tugas anak-anak adalah menganalisis puisi yang telah Bapak kirim di grup WhatsApp. Nah, silahkan puisi tersebut anak-anak analisis berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi yang telah Bapak jelaskan tadi. Tugas dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Drive yang nanti Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, Bapak akhiri cukup sampai sekian. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.